Puji Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong di sini berasal dari bahasa Yunani, parakletos, yang artinya penolong. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita ada roh penolong yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam perjanjian lama ada seorang tokoh yang bernama Simson. Nah, Simson adalah seorang hakim dalam perjanjian lama. Nah, di dalam Hakim 14 ayat 6, Hakim-Hakim 14 ayat 6, di situ dikatakan berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Nah, ketika roh Tuhan berkuasa atas Simson, di sini dikatakan singa dicabik oleh Simson seperti orang mencabik anak kambing. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa, yang tidak biasa dilakukan oleh manusia? Nah, tapi di sini dikatakan bukan dengan kekuatan Simson, tapi ada roh Tuhan yang menguasai Simson. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dan tiba-tiba Simson menjadi kuat oleh kuasa Tuhan. Jadi ketika Simson kuat, itu bukan karena kekuatannya, tapi ada kuasa Tuhan yang ada di dalam Simson. Dan ketika di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 19, di situ juga dikatakan, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya lah 30 orang di sana. Hakim-Hakim 15 ayat 14 di situ juga dikatakan, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Jadi ketika Simson melakukan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara ajaib, itu karena ada roh Tuhan, ada roh Allah yang berkuasa di dalamnya. Nah, kalau kita melihat tokoh-tokoh ya di dalam film, seperti ada Superman, Batman, superhero yang ada di film, itu hanya cerita-cerita fiksi. Tapi Simson adalah manusia yang benar-benar ada. Bukan hanya saja dia melakukan hal-hal yang spektakuler, tapi dia melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena ada roh Tuhan, ada roh Allah yang berkuasa di dalam pribadi Simson. Dan ketika Simson tidak menjaga Roh Kudus yang ada di dalamnya, di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20 di situ dikatakan, tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, ketika roh Tuhan meninggalkan Simson, maka orang Filistin menangkap Simson dan mencungkil kedua matanya sehingga Simson menjadi buta. Nah, ketika roh Tuhan, roh Allah meninggalkan Simson, Simson tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak sekuat yang dia anggap. Karena apa? Roh Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, berbeda dengan Daud. Firman Tuhan katakan ketika Samuel mengurapi Daud, 1 Samuel 16 ayat 13, di situ firman Tuhan katakan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, kita lihat ketika roh Tuhan berkuasa atas Daud, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Ketika Daud berperang, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita lihat bahwa ketika roh Tuhan, roh Allah ada di dalam kita, maka ketika kita kuat, ketika kita bisa mengalami kemenangan, itu bukan karena kita, tapi ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ketika Daud, dia telah berbuat dosa. Di dalam Mazmur 12 ayat 36, di situ juga mencatat ya, ketika Daud berdoa, dia berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan ambil rohmu daripadaku. Mazmur 91 ayat 13, jangan membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Betapa penting sekali ya Daud ketika dia berdosa, ketika dia mengalami hal-hal yang
dia berada di titik yang terendah, dia berdoa, Tuhan, jangan buang aku, jangan ambil Roh Kudus-Mu daripadaku. Nah, karena Roh Kudus itu adalah roh yang memampukan Daud. Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan kekuatan. Roh Kudus itu adalah roh penolong yang memberikan kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini, mari ketika mungkin kita telah melakukan kesalahan, ketika kita telah berdosa di hadapan Tuhan, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berkata seperti Daud, jangan membuang aku Tuhan, dan jangan ambil Roh-Mu daripadaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, pintu kemurahan Tuhan tetap selalu terbuka buat kita. Jadi ketika kita berada di dalam titik terendah, jangan kita berkata bahwa Tuhan telah membuang kita, Tuhan telah melupakan kita. Selagi kita masih ada, itu adalah kesempatan buat kita untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita memohon, Tuhan jangan ambil Roh-Mu daripadaku. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 13 berkata, Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Nah, sebab itu marilah kita minta agar kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita. Roh Kudus adalah roh yang menolong kita. Roh Kudus adalah roh yang membela kita, yang selalu memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Pada pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan, mari kita selalu minta agar kita selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Nah, pada pagi hari ini, biarlah renungan firman Tuhan ini menguatkan iman kita untuk kita selalu tetap meminta kepada Tuhan agar kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan Yesus memberikan kami penolong yang selalu menolong kami, yang selalu menyertai kami. Roh Kudus, tolonglah kami Tuhan, di dalam kami menjalani hari demi hari. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus, kami butuh Engkau. Pagi hari ini juga kami berdoa, biarlah Engkau juga melawat bangsa kami, melawat kota kami, melawat keluarga kami, melawat gereja-gereja-Mu Tuhan, sehingga Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah, Roh Kudus-Mu Tuhan dirasakan dan dialami oleh setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkaulah yang selalu menjadi penolong kami di dalam kesusahan, di dalam kelemahan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu nyata dan bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.